Kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly terkait pembebasan tahanan yang jumlahnya mencapai 35.000 orang sebagai antisipasi persebaran virus corona menjadi kontroversi. Apalagi kebijakan tersebut juga menyasar pada peraturan pemerintah nomor 99 tahun 2012 untuk ikut direvisi, di mana di dalam aturan itu membahas soal pembebasan narapidana korupsi atau koruptor lanjut usia. Tepat serta adilkah kebijakan ini? Untuk membahasnya saya sudah terhubung dengan dua narasumber. Yang pertama ada Alicia Genoveva, peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Selamat malam, Mbak Alicia. Halo, Mas. Ya, dengan Ferdi di sini, Mbak Alicia. Iya. Oke. Ya, kita juga sudah tersambung dengan Oce Madril, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT. Selamat malam, Mas Oce. Selamat malam, Mas Ferdi. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Saya ke Mas Oce dulu. Mas Oce, ada kritik dari kebijakan Permen nomor 10 tahun 2020 ini, di mana ada pembebasan lebih dari 35.000 narapidana dewasa dan anak terkait persebaran COVID-19 dan juga ada alasan over capacity di sana. Anda menyoroti ini bagaimana, Mas Oce? Saya sebetulnya tidak mengeneralisir persoalan data-data dari rencana 30.000 dibebaskannya atau diberikan pembebasan bersyarat atau asimilasi terhadap narapidana. Yang kita kritik sebetulnya terkait dengan rencana diberikannya pembebasan bersyarat itu atau asimilasi itu kepada narapidana korupsi. Karena sebetulnya persoalan overkapasitas kita tahu ini menjadi masalah terbesar di lapas ya. Kemudian saat wabah seperti ini juga tentunya ini harus dipikirkan. Langkah-langkah untuk memberikan misalnya bebas bersyarat kemudian atau asimilasi kepada 30.000 narapidana itu menurut saya langkah yang baik-baik saja dalam perspektif menyelesaikan masalah overkapasitas. Nah, problemnya adalah ketika para narapidana kejahatan khusus atau kejahatan berat itu juga diikutkan. Dan ini yang menurut saya menjadi problem ya. Misalnya ada gagasan untuk mengikutkan juga narapidana korupsi. Kemudian ada gagasan tiba-tiba akan merevisi atau mencabut PP 99 tahun 2012. Nah, jadi ini yang sebenarnya menjadi hal yang perlu kita kritik karena sebenarnya PP 99 tahun 2012 ya tidak ada hubungannya dengan persoalan wabah corona saat ini. Kemudian PP 99 tahun 2012 juga tidak menjadi penghalang untuk diberikannya hak-hak narapidana, tetap bisa diberikan. Dan juga kalau secara data overkapasitas itu kan sebenarnya disebabkan oleh jenis kejahatan yang lain, bukan kejahatan terorisme, bukan kejahatan korupsi begitu. Sehingga ini yang kami nilai ada kesimpulan yang tidak pas ketika mulai masuk gagasan-gagasan yang menurut kami ini gagasan aneh ya, ketika koruptor juga diikutkan. Nanti juga pelaku-pelaku terorisme juga tentu mereka akan menuntut juga begitu. Jadi hal-hal semacam ini yang perlu kita kritik supaya gagasan mengatasi overkapasitas itu dan kemudian mengatasi situasi darurat kesehatan ini tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin memasukkan agenda-agenda tadi. Oke, Mas Oce, artinya kemudian yang akan menjadi konsen adalah bagaimana juga langkah revisi PP nomor 99 tahun 2012 ini yang perlu kita kritisi begitu ya. Saya ke Mbak Alicia dulu. Mbak Alicia, ada yang menganggap kebijakan ini adalah kesempatan dalam kesempitan, di mana wabah corona ini dijadikan momen untuk memberikan untuk melahirkan kebijakan Permen nomor 10 tahun 2020 ini. Anda menyikapi ini bagaimana? Kalau dari ICJR sendiri sebenarnya dikeluarkannya Permenkumham nomor 10 tahun 2020 ini sesuai dengan apa yang kami sarankan gitu kepada Kemenkumham, karena seperti yang tadi sudah disampaikan Mas Oce juga, kondisi rutan dan lapas kita sekarang overcrowding.
dengan ancaman COVID-19 ini, satu-satunya cara untuk menghindari penyebaran di dalam, salah satunya yang paling signifikan adalah dengan mengeluarkan sebanyak mungkin orang yang bisa dari dalam rutan dan lapas. Sehingga banyak mekanisme yang bisa digunakan sebenarnya. Salah satunya ya melalui Permenkumham ini, melalui integrasi dan juga asimilasi. Oke, tapi kan kalau kemudian ada laporan kasus begitu dan memang ada gangguan kesehatan terhadap narapidana, protokol kesehatannya kan juga harusnya berjalan, Mbak Alicia. Kenapa kemudian harus ada pembebasan, asimilasi dan yang sekarang ini dilahirkan oleh Permen nomor 10 ini? Betul, protokol kesehatan memang perlu dijalankan sejalan dengan pembebasan ini. Kenapa kemudian pembebasan perlu? Karena gini, dengan kondisi rutan dan lapas kita yang terlalu penuh, pelayanan kesehatan nggak mungkin dilaksanakan dengan maksimal. Caranya supaya pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan maksimal adalah dengan mengurangi supaya beban rutan dan lapas sesuai dengan kemampuannya. Jadi kita kembalikan supaya nggak overcrowding lagi. Sekarang jumlah penghuni ada 270.000, sekitar 270.000 dengan kapasitas 131. Artinya pelayanan kesehatan dan juga kondisi di dalam hanya bisa sebenarnya menanggung 131 orang gitu. Kalau misal 130 atau 140.000 lainnya tidak dikeluarkan, maka upaya-upaya yang di dalam untuk mencegah akan sangat susah. Tidak cuma itu, kalau kita lihat dari praktik-praktik negara lain, sebenarnya juga praktik pengeluaran ini bukan praktik yang baru gitu di Indonesia. Negara lain juga udah mulai mengeluarkan, ada Iran, ada US di beberapa negara bagian juga sudah mengeluarkan. Dan praktik-praktik itu cukup perlu sih Mas, emang untuk dilakukan gitu. ICGR sendiri sudah mendapatkan laporan bahwa kemudian ada kasus infeksi COVID-19 di sejumlah lapas begitu? Belum sih, hingga saat ini belum. Belum ada. Jadi kalaupun dengan momentum ini kan sebenarnya juga over capacity ini menjadi isu yang sampai sekarang juga memang belum ada solusi begitu dari pemerintah. Apa korelasinya sehingga mereka harus dibebaskan begitu? Betul, karena ketika jumlah penghuni di dalam sangat banyak, terlampau banyak melebihi kemampuan dari rutan dan lapas, sekali virus itu bisa masuk ke dalam, itu akan sangat mudah menyebar. Di dalam lapas kondisinya yang perlu kita pahami adalah bahkan penyakit-penyakit yang sebenarnya masuk ke dalam treatable disease atau penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan, itu bisa jadi untreatable disease atau bahkan bisa jadi penyebab kematian yang paling besar gitu. Seperti yang kita TBC, penyakit ISPA, penyakit pernafasan itu penyakit-penyakit yang paling mudah dijangkit oleh penghuni rutan dan lapas. Sama seperti COVID. Jadi kekhawatiran kami kalau misalnya nggak dikeluarkan, ketika virus itu masuk akan sangat banyak nyawa yang kemudian harus kita korbankan gitu. Itu yang kemudian kita coba untuk hindari kan. Jadi seminimal mungkin resiko yang ada di dalam, kemudian untuk memperbaiki kondisi juga supaya pelayanan dapat digunakan dengan maksimal gitu. Pelayanan kesehatannya juga bisa diberikan dengan maksimal, kebersihannya juga menjadi terjaga, setidaknya ada space untuk mereka melakukan physical distancing gitu. Di dalam dengan kondisi sekarang nggak mungkin melakukan physical distancing. Artinya memang ini tepat begitu ya, kajian ini kemudian melahirkan Permen nomor 10 tahun 2020 sehingga untuk langkah precaution begitu ya, supaya tidak kemudian menjadi wabah juga begitu di sejumlah lapas begitu ya, Mbak Alicia ya? Betul, kalau bagi kami mengapresiasi dikeluarkannya Permenkumham ini karena artinya Kementerian Hukum dan HAM sudah melihat bahwa overcrowding ini adalah masalah di tengah penyebaran COVID. Tapi kami juga kritisi karena 30.000, pengeluaran 30.000 dari kelebihan kapasitas sekitar 140.000 itu tentu saja belum cukup gitu. Dan masih banyak kategori-kategori lain yang seharusnya menjadi prioritas itu belum termasuk ke dalam kategori di Permenkumham. Oke. Kalau gitu kita nanti akan kembali menyoroti apa langkah kemudian yang akan diambil oleh Menkumham, apalagi juga ada rencana untuk merevisi PP nomor 99 tahun 2012. Kita akan kembali lagi nanti, CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda.